So hebat kau, cobalah kau ngomong sendiri kau tentang Al-Qur'anmu sendiri aja, berkata-kata kau, siarkan agamamu. Sok tahu Justru kau ini kita saya para. siarkan. Nih, dasar pijakannya. Dengarkan ya. Al-Quran mengatakan, wa iyad'una illa syaitanan marida. Diam kau. Mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Tuh, kau dibilang menyembah setan yang durhaka. Untuk membuktikan bahwa yang kau sembah itu setan, kau jawab, suara siapa yang datang kepada Paulus mengaku, akulah Yesus yang kau aniaya. Siapa itu? Kalau suara Tuhan tidak mungkin, suara Yesus tidak mungkin. Nah, masih ada dua kandidat. Siapa tuh? Itu apalagi Iblis itu atau dongeng? Dongengnya Paulus. Ayo. Kalau Tuhan tidak mungkin, kalau Tuhan tidak mungkin, kalau Yesus juga nggak mungkin. Jadi hanya ada dua, iblis atau setan. Iblis atau karangan Paulus. Ayo, mana yang betul? Akulah Yesus yang kau aniaya. Ah, itu suara siapa? Suara siapa? Yesus mengatakan dalam Lukas 21:8, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Akulah Yesus yang kau aniaya. Ah, itu penyesat atau Yesus itu yang bicara itu? Hah? Yesus mengatakan dalam Lukas 10:18, aku melihat iblis jatuh dari langit berupa cahaya. Ah, bintang timur itu cahaya atau bukan? Yuk. Gak bisa kan? Kristen bingung langsung kan? Iya ya, itu suara siapa ya yang datang kepada Paulus? Akulah Yesus. Itu siapa itu? Akulah Yesus sang bintang timur. Ah, itu siapa? Anak Maria itu Nenggolan, yang datang. jawab Nenggolan. Ayo. Aku kasih ngomong rupanya kak. Kirain abang itu udah siap ngomong. Ya udah, Sudah tanggap. bicara lah. Aku mau tanggapi, tapi kalau bisa bang, kita diskusi itu kan yang ringan-ringan, yang enak bisa saling memasukkan. Iya kan betul gitu betul. lah. Cuman tadi itu bang, mama setan di atas itu mama Gabriel itu ngamuk-ngamuk tadi hujat Allah. Iya silakan silakan. Usah saling menghujat kita bang kan gini. Ya betul, itu yang saya inginkan betul. Nah, silakan Anda jawab. Siapakah suara yang datang kepada Paulus itu? Silakan. Tunggu dulu bang, sebelum saya jawab itu. Saya juga kalau bisa kita on cam kan kita bisa kenal silaturahmi itu dulu yang baik bang. Enggak, orang sudah kenal saya kok. Banyak Gereja-gereja, kan permintaan kau, Nenggolan. video-video saya sudah diputar di gereja-gereja kok semuanya. Iya, karena kelongoranmu kau dicontohkan sebagai Lucifer kau. Karena kan Bukan memang saya Lucifer sama sekali- itu mengaku Yesus. Lukas 21 nomor 8. Ya, tapi dia berkhianat sama Tuhan Yesus kan? Dia mau mengimbangi Tuhan Yesus. Kesombongan betul. Lucifer. Lucifer Akhirnya mengaku dibawa apa? Lucifer. Mengaku Kaulah sebagai salah bintang satu timur penipu kan? Lucifer. Mengaku sebagai bintang Dibawa timur kan? Lucifer, dan kaulah Baca salah satu Wahyu 22 pengikutnya. nomor 16. Akulah Yesus bintang timur. Nah itu siapa? Maaf ya Mama Gabriel, maaf dulu kan. Ini kan kesempatan saya ngomong, tolong dulu kasih. Ya, kita silakan. diskusi ringan aja. Mama Gabriel duduk dulu sambil cari kutu. Maaf juga ya Bang Juma, Abang bilang tadi Ya. Abang juga banyak videonya. Ya saya minta maaf, kebetulan saya juga belum kenal. Saya kemarin tadi cuma lewat. Saya lihat seru diskusinya sebenarnya sih. Seru. Iya, silakan dijawab. Siapa suara yang muncul itu? Gini Bang, kalau memang itu saya pribadi aja saya nggak tahu kalau kitab yang saya tahu itu kitab itu cuman adalah sumber inspirasi para nabi yang dituliskan. Adalah sumber inspirasi para nabi. Ya yang dituliskan para nabi dijadikanlah sebuah kitab. Begitu juga Quran, begitu juga Alkitab, begitu juga kitab-kitab lain gitu loh Bang. Cuman kebenarannya itu kan cuman mereka yang tahu. Kita hanya penerjemah dan pengkaji. Ya, setelah Anda kaji, suara yang datang kepada Paulus itu suara siapa? Tunggu dulu lah Bang, kasih dulu kesempatan Bang. Kan abang orang saya tahu abang orang hebat.
Saya bukan mau mengapakan, saya bilang, saya juga ndak paham apa sih konteks agama yang kita miliki gitu. Seberapa kuat agama di hati kita, seberapa kuat agama itu manfaatnya untuk orang. Karena katanya orang yang beragama baik itu bisa bermanfaat bagi orang lain, Bang. Yang saya tahu, gitu kan. Nggak tahu lah menurut abang, karena mungkin abang lebih hebat dari saya, lebih jago lah, luar biasa, karena abang juga berkata banyak video-video abang yang luar biasa yang abang bilang. Ya tapi maaf gitu, saya memang sama sekali belum pernah lihat sih, tapi nanti saya lihat Bang, saya janji saya lihat video-video abang gitu. Cuman gini loh Bang, apa sih yang tujuan kita beragama? Apakah untuk saling menghina kah? Apakah untuk memberikan sesuatu yang bermanfaatkah untuk orang? Coba kita introspeksi diri kita masing-masing Bang. Mau ngajarin saya ini ceritanya. Ini introspeksi diri itu Bang, bukan ngajarin Bang, kita. Nah, kita Anda aja, jangan saya. Ya, bilang aja saya introspeksi diri, jangan bawa-bawa saya. Saya introspeksi diri karena abang begitu sudah di atasnya gitu, udah lebih hebat. Mungkin abang orang paling hebat kok. Saya hanya orang biasa Bang, petani sih sebenarnya. Itu saya cuman mengkaji yang memang tak bisa dikaji tentang agama ini, yang saya tahu gitu, yang saya pahami. Cuman saya melakukan yang terbaik sama yang diajarkan agama. Begitu juga mungkin saudara saya juga ada muslim Bang, tante saya muslim. Kami lebih akur, lebih bahagia, saling memberi informasi Bang, bahwa kita di sini mau diskusi loh Bang, bukan mau curhat Bang. Kita di sini mau diskusi, bukan mau curhat. Gak usah bawa keluarga juga. Keluarga saya juga ada yang Kristen. Udah langsung diskusi aja Bang, langsung masalah Bible aja, gak usah curhat Bang. Kalau enggak Abang buka komal, buka room terus Abang curhat. Ini kita room diskusi Bang, langsung aja. Jawab pertanyaan Bang Juma, silakan. Halo Kak, seberapa pentingnya sih menurut Kak Hesti nih ya, aku tanya gitu. Udah jawab aja Bang, nggak penting kali sama aku tentang kau. Jawab aja pertanyaan Bang Juma. Ini kita room diskusi. Ini room diskusi Bang, langsung jawab aja. Nggak butuh pula ujungmu. Kalau kau mau curhat, kau buka komal, kau curhat. Ini room diskusi. Jawab pertanyaan Bang Juma, jawab. Iya, tadi kan sudah aku bilang loh Kak. Kalau bisa, kalau memang kakak mau berbicara, tapi kan kasih kesempatan saya berbicara, cuman gini Kak. Iya, kesempatan Anda bukan bernarasi, bukan curhat Bang. Jawab aja isi dari pertanyaan Bang Juma. Itu Bang, saya nggak butuh curhat Anda. Mau keluarga kok ada yang Islam kek, mau enggak kek, ora urus. Ya Bang ya, ini jawab aja pertanyaan Bang Juma, jawab. Saya tadi sudah jawab sebenarnya, tapi kakak mungkin nggak apa. Saya sama sekali tidak paham sebenarnya tentang agama. Jujur aja Kak, gitu. Cuman yang saya aneh gitu loh. Ya Bang, Abang nggak paham tentang agama. Berarti Abang nggak paham kalau Abang Dia menjadi janda, jutaan anak-anak menjadi yatim. Setelah puas cuci tangan, pakai baju baik-baik, habis itu duduk jalan sopan santun, habis itu senyum-senyum kemana-mana. Kami ajaran kasih loh. Itu agamamu tuh, agamamu itu kayak gitu. Muka-mukanya dipemanis-manis, kami ini ajaran kasih anak-anak Tuhan. Tuh agamamu. Kamu nggak sadar agamamu itu dari mana? Dari mana agama kau itu? Nyembah Yesus itu ajaran siapa? Ibadah minggu itu yang ngajarin siapa? Makan babi yang ngajarin siapa tuh? Habis itu kalian semua melanggar perintah Tuhan. Habis itu kalian ngaku, kami ini anak-anak Tuhan loh. Kami ini ajaran kasih. Kemana-mana bawa Indomie. Kasih orang yang sudah punya agama. Itulah agama kalian. Itulah agama kalian. Pertanyaan sederhana, siapa suara yang datang kepada Paulus? Au, 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 kemana-mana perginya. Cembok dia berak dia. Mak, terus mak. Terus. Orang bicara agama itu bukan bagaimana kita memperlihatkan yang bagus-bagus, bukan. Hindu, Buddha juga itu lebih bagus dari agama yang menganut ajaran kasih, lebih bagus mereka. Tapi yang kita bicarakan di sini adalah berbicara mengenai kebenaran hakiki atau hakikat kebenaran yang sesungguhnya, bukan yang palsu-palsu. Kalau yang palsu-palsu, agama yang lain tuh jauh lebih hebat. Iya. Seperti otak kau hebat ya. Nah itu kan, menyerang pribadi kan.
Iya. Tengoklah ini ajaran Bukan. kasih kayak gitu. Bukan. Kalau kamu mau mempraktikkan ajaran Loh. kasihmu, berbaris di lapangan, praktikkan juga, Matius 5. ajaran kami Biar ku benar, tampar ajaran- kalian. dengarlah dia Janganlah kau dulu. membalas orang yang berbuat jahat Udahlah, kepadamu. mencongkong, ngomong aja, Barang kau siapa ngomong. yang menampar pipi kananmu, kasihlah pipi kirimu. Mau kalian Allah. berbaris di lapangan, coba. Biar ku Enggak tampar juga. kalian satu-satu. Iya, bukan Mau? begitu. bukan Dengarkan cuma. begitu, bukan begitu. Maksudnya itu hanya Parah kali. perumpamaan. Jikalau orang berbuat Habis kayak jahat gitu sama kita, perumpamaan. jangan balas kejahatan. Kalau ada kayak balas gitu kebaikan. perumpamaan. Itu cuma. Kalau ada kayak kejeduk Otak kayak kau gitu bodoh cuma. perumpamaan. Betul. Semua perumpamaan. Tuhan juga diumpamakan jadi bayi. Semua jadi perumpamaan. Agama cuplis. Sekarang yang kita Banyak bicarakan kali. ini adalah hakikat kebenaran. Bukan masalah bermanis-manis. Hakikat apa? Kita ini Otak agama kau nggak itu ada ya pernah gini benar kok, begini. hakikat apa? Agama itu kan kita harus Hakikat membenarkan kebenaran. apa? Gak laku lagi. Itu cuma. Gak laku ini sekarang Cuma. udah Aduh. internet sudah di mana-mana. Ya, jadi iblis yang bertengger dalam hatimu itu nggak usah bermanis-manis. Nampakkan aja yang iblisnya. datang kepada Paulus itu kau merasa Lucifer. kau bertengger di hatiku Itu nggak? aja. Karena kau iblisnya. Nggak mungkin. Jadi kalau kau merasa Kata sekarang Yesus, lagi bertengger kata Yesus di iblis hatiku, itu mengaku berarti adalah Yesus. sekarang iblis Saya nggak di pernah hatiku. ngaku Yesus kok. Ayo. Tapi buktinya kau yang bilang kau ngaku Yesus siapa? Udah gila kami nih ngaku. Yesus mengatakan bahwa akan datang penyesat memakai namaku. Berarti penyesat itu mengaku Yesus. Itu di mana itu? Ayo. Di Diamlah mana ada kau. makhluk mengaku Yesus? Diamlah Ayo. kau ku bilang cuma. Suruh diam lagi kan? Ya. Iya, karena mulut kau nggak dijawab juga otak Di kau mana ada bodoh. ajaran Mas Iya Adi dalam kan? Al-Quran? Dengarkan ya, dengarkan ya cuma ya. Yang penting kami nggak sholat di jalan lah, cuma mengganggu orang di lalu lintas. Itu bukan kami. Ya itu. ini negara-negara kami, ini negara kami. Ini negara kami. Nenek moyang kami yang memperjuangkan kemerdekaan. Ini negara kami. Coba lah kau negara kau. Islam mengusir penjajah yang mewariskan kalian agama. Paham? Hah? Agamamu itu warisan penjajah. Penjajah mewariskan Tuhan untuk pribumi bernama Yesus. Penjajah mewariskan agama bernama Kristen. Penjajah mewariskan rumah ibadah namanya gereja. Sadar kau? Ini negara kami, suka-suka kami, yang penting tidak melanggar hukum. Ngerti kau? Demi koin kau. Ini negara kami. Ini negara kami. Kami bebas melaksanakan ajaran agama kami di negara kami. Wong nenek kami yang memperjuangkan kemerdekaan ini kok, bukan nenek kau. Pada saat masa perjuangan, pada saat masa perjuangan kemerdekaan, nenekmu agamanya apa? Tidak. Kutanya kau. Ketika masa perjuangan, nenekmu agamanya apa? Kutanya kau. Nenekmu aja kau nenek apa? Kutanya dulu kau. Nenekmu agamanya apa pada saat masa penjajahan? Hah? Nenekmu sebagai apa pada saat penjajahan? Di Pejuang. Tanah Batak bertahu kayak mana cara kalian Islam itu Di Tanah Batak, di Tanah Batak. Yang saya tanya, nenek kau ketika ada penjajah datang, dia sebagai apa? Nenekmu sebagai apa? Kakekmu sebagai apa? Mayoritas Pada saat penjajah beragama Kristen datang, kau punya kakek agamanya apa? Malu. Kan tidak mungkin Kristen juga kakekmu. Masa Kristen melawan Kristen? Kan tidak mungkin. Tidak mungkin kan? Tidak mungkin kan kakekmu ikut bawa angkat senjata melawan Kristen? Kan tidak mungkin. Kenapa dalam agamamu dilarang? Kasihlah musuhmu katanya. Jadi kakekmu ketika datang Belanda, dia rangkulan ciuman cipokan. Ciuman kudus. Ketika penjajah yang adalah penjahat datang ke Indonesia, kakekmu ciuman kudus dengan penjajah. Ngerti kau? Yang menjadi babu di gerejanya Belanda siapa? Yang mencucikan pakaian Belanda siapa? Hah? Ayo tanya kau. Yang membersihkan rumah ibadahnya gerejanya Belanda siapa pada saat penjajahan? Hah? Kutanya kau. Udah congor aja kau. Yang menjadi budaknya Belanda pada saat dia datang menjajah itu siapa? Belanda nggak pernah membawa ibadah-ibadah kau singgung-singgung. Ibadahnya umat Islam kau singgung. Gila. Gak sadar kalian. Sadarilah. Agama yang pertama itu Karena agama Indonesia Kristen. sudah merdeka, sekarang bertobat, Kristen kau itu Juma. ganti wajah. Jangan Yang kau tadinya gitu. penjajah ganti wajah setelah merdeka menjadi agama kasih.
Nggak malu kok ya. Paham? Hah? Pada saat penjajahan yang menjajah agama Kristen, begitu Indonesia merdeka, Kristen ganti wajah jadi ajaran kasih, nggak malu? Ini kok comot-comot apa? Saya tanya kok nggak malu, nggak malu, nggak malu? Mana ada kamu yang nggak malu? Bertobat Yang melakukan kamu, bom iblis kamu. Hiroshima, siapa tuh? Agamanya apa? Habis itu kayak aku ke ajaran kasih, kami ajaran kasih. Nenek lu kiper. Juma ini orang gila, jangan dilawan. Nah, terserahmu. Markus 5 nomor 1 sampai nomor 20 hanya orang gila yang menyembah Yesus, paham? Omongan dia nggak ada yang benar. Baca Markus 5 nomor 1 sampai nomor 20. Bawa Markus 5, baca aja Al-Quran. Hanya orang gila dan yang kerasukan setan yang menyembah Al-Quran. Yesus. Oh, kasihan kami nengok kamu. Kamu belum kena. Pasti Kena bakalan apa? kena kamu. Kena apa? Iya, kena akibatnya. Lihat aja nanti. Iya, akibatnya kamu apa? Nggak ada malu. Kamu yang gak ada Kamu malu. nggak malu. Kalian Aduh, gak ada udah malu. kasihan nengok Punya kamu, kitab Koi. tapi Poin aja isinya kerjamu. mirip Kamu Al-Quran. iblis dari segala iblis. Kamu lah iblis. Kamu nuduh saya iblis, Makanya banyak tapi sembahanmu teman-teman bintang kamu timur. Malu kamu. Cuma Kamu nuduh saya iblis, tapi yang kau sembah hari Minggu itu bintang timur. Kan lucu. Kau nyembah mau nuduh saya iblis, sembahanmu bintang timur. Lucu kan? kamu malu Bintang dong, timur malu itu dong. setan, bintang timur itu iblis. Kamu setan, Akulah ya, Yesus Semua omongan mengutus kamu ada yang malaikat-malaikatku benar. kepada Dengarkanlah semua omongan dia jemaat-jemaat selama dia tunas ngomong. Daud Pasti ada yang benar. yang bintang Ini bakal timur. Nggak sadar kau? Kau yang Yang kau sadar. sembah itu bukan anaknya Maria. Makanya di dalam kamu tuh Matius nggak tahu tentang 7 si nomor firman 22 kamu, sampai tentang nomor Alkitab 23 Yesus yang Baca asli mengatakan Al-Quranmu. apa? Banyak Enyahlah Al-Quran daripadaku kalian semua pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kamu. Itu di Matius 7 tuh. Orang yang menyembah Yesus itu akan ditolak, diusir oleh Yesus asli. Berarti Yesus yang kau sembah selama ini itu Yesus palsu, bintang timur, Helal bin Zakar yang diceritakan dalam Yesaya 14 nomor 12 sampai nomor 15. Helal bin Zakar adalah Lucifer yang ingin menyaingi Sang Maha Tinggi. Siapa itu? Itulah yang datang dalam agamamu. Akulah Yesus sang bintang timur. Nah, itulah yang kau sembah. Paham? Gila kok, lama-lama udah gila kok Longor. Gila ini Kak. Namanya iya Kak. Namanya ada gila ini terus. Nanti Mama Gabriel kamu. Kusiksa kalian, kusiksa kalian. Kusiksa kalian. Hati kalian akan tersiksa. Karena kebenaran akan saya ungkap. Dengar cuma. Kebenarannya akan Tahu ada terungkap. kabel yang sudah Sebelum agamamu menghilangkan semua istilah Al-Quran di dalamnya, selama itu juga kalian akan kusiksa. Itu aja dari awal sampai akhir ini Iya sembilan. memang, makanya pertanyaan saya sederhana. Suara siapa yang datang mengaku Yesus di padang gurun? Akulah Yesus yang Itulah kau suara niaya. kakekmu. Itu suara siapa? Sekarang kamu tanya, Suara atuk kau lah itu ya. Mirip suara kau. Mirip suara kau. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Nah, itu suara siapa? Itu suara siapa? Aku tanya. Punya busuk itu. Itu ku tanya sama kamu, itu suara siapa? Udah aku jawab kau tanya lagi. Suara siapa? Nah, suara Kau siapa? tanya lagi suara siapa? Udah aku jawab Ejan, kau tanya lagi. Ejan, kau tanya lagi. Suara kakek kau Juma. Berarti kau menyembah kakekku kan? Ketahuan sekarang kau menyembah kakekku. Karena suara itu yang datang kepada Paulus sehingga Paulus menjajakan dan menjual anak Maria ke Roma menjadi Tuhan, menjadi dewa mereka. Parah. Akulah Yesus bintang timur hilang gemilang. Nah, itu suara siapa? Suara kakekku katanya. Berarti kau nyembah kakekku. Makanya kau jangan Sakit juga kebanyakan kau ini. keripik aja yang kau makan. Makan yang bergizi Makan dikit. doda ini makan ini. Iya. Ayo. Ketawa Siapa lagi kau suara Juma. siapa tuh? Kata Yesus dalam Matius 24,
Sebab Yesus palsu Kata kakak itu dan tadi, Nabi kau palsu kebanyakan makan dedak. akan datang Dedak yang dikasih melakukan dedak makanan mujizat babi. Dedak untuk ada makanan menyesatkan babi, banyak dedak, orang. dedak. Itu kata Inilah Yesus. efek dari kebanyakan makan dedak. Sekarang pertanyaannya, siapa yang datang mengaku Mesias di padang gurun dan di Pulau Patmos? Akulah Yesus Sudah bintang aku jawab tadi timur. cuma jangan kau tanya lagi itu suara siapa, suara siapa. Nah itu siapa? Suara kakek kau. Nah itu kan ada gila-gilanya. Masa kakekku ada di abad pertama? Lucu kan? Kan kakek kau kan ajaib. Karena kakek kau kan ada gila-gilanya juga. Ya kan Frustasi kakek dia. si Juma ini ada gila-gilanya juga. Jadi saudara-saudaraku, saudara-saudaraku Kristen, bikinlah kemudian persekutuan Kristen se-Indonesia, tuntut kepada lembaga Bible kalian agar lembaga Bible kalian itu menghapuskan semua istilah Al-Quran di dalamnya. Kembalilah kepada agamamu yang asli, yaitu agama dari Romawi, agama yang menggunakan Yunani di dalam kitabnya. Jangan kemudian menggunakan istilah Al-Quran. Jangan kamu menggunakan kitab yang isinya Al-Quran. Jangan. Ayolah saudara-saudara, kamu nggak malu menggunakan kitab dari Yunani, tapi ujung-ujungnya di Indonesia jadi isinya Al-Quran. Kamu ndak malu punya agama dari Romawi, dari Yunani, dari Barat masuk ke Indonesia kok jadi ke Islam-Islaman? Gak malu? Islam-Islaman pula kami. Nah sekarang kitabmu kau sebut Alkitab itu dasarnya apa? Apaan ke Islam-Islaman kami gak pernah pun kami singgung. Iya, dari mana kau sebutkan kitabmu Alkitab itu dari mana? Diamlah kau. Diamlah kau. Diamlah kau. Kenapa? Ketampar wajah kau kan? Karena dijawab sama kau Juma. Dijawab Dari sama mana? kau, Juma. Dari mana Tetap kitabmu otak kok kau tiba-tiba hang. menjadi Dan ada saja Alkitab? jawabanmu nanti yang enggak. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu kitab Alkitab itu dari Al-Quran. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, sedangkan kitabmu itu apa? Kitabmu itu berasal dari bahasa Yunani, mana ada kata Alkitab. Sekarang kok jadi ke Islam-Islaman? Ayo. Kok ke Islam-Islaman pula kami? Itu aja yang kau Sampul bilang. kitabmu Ngapain aja kami tertulis ke Islam-Islaman? Alkitab. Kalau kami ke Alkitab Islam-Islaman itu udah pakai nama jilbab lain aku, dari segala Al-Quran. Kitabmu itu awalnya namanya Biblika. Gila kau. Biblika itu dalam bahasa Yunani Biblika. Begitu masuk ke Indonesia kenapa berubah jadi Alkitab? Kok ke Kristen-Kristen yang cinta kali dengan agama kami? Kalau kitabmu itu jujur, tidak penuh dusta, harusnya ketika masuk ke Indonesia diterjemahkan kumpulan buku-buku. Itu kok jadi Alkitab? Kumpulan buku-buku atau clipping. Kok jadinya kemudian Alkitab? Ayo. Kenapa bisa artinya ke Alkitab? Kan Biblika. Biblika artinya apa? Bahasa Indonesia. Ayo. Ayo. Artinya si Juma sudah hang, itu artinya. Malu kau kan? Ketampar kan? Udah dibilang, kalian itu yang menyebabkan umat Islam bereaksi. Karena kalian punya agama dari Barat, secara masif, terencana, tersusun dengan rapi, dan secara lembaga mengambil istilah Al-Quran untuk menyesatkan orang. Kitabmu itu Biblika, Evangelion katanya. Evangelion itu ketika diterjemahkan menjadi apa? Kabar baik. Surat baik, kabar baik, berita baik. Harusnya kitab kamu ketika masuk ke Indonesia jangan jadi Alkitab dong. Harusnya jadi surat kabar, kabar baik, kumpulan buku-buku atau karangan apa gitu. Kenapa lari ke Alkitab? Ada yang bisa jawab? Karangan emputan tular gitu ya. Ada yang bisa jawab kenapa jadi Alkitab? Apa dengan kami Jumat? Teman-teman Apa? kami bisa melawan kami. Apa alasannya kenapa kitabmu yang dari Yunani ini
mengganti Kan sampul cuma menjadi menegaskan, Alkitab? Ada baca jawabannya? Al-Quranmu baik-baik. Ada, Jangan Bang. kau baca Alkitab Apa? kami. Apa alasannya? Bodoh kali kau Juma. Kenapa? Kenapa? Di Juma ini mau masuk Kristen sebenarnya, tapi Udah, malu-malu jangan kucing. curhat, jangan curhat. Roh Kudus samamu baru. Ayo, kau ayo, tahu. yang bisa jawab kenapa buku dari Yunani dari Barat ini masuk ke Kan Indonesia itu mengganti lawan nama menjadi kamu, Alkitab? Juma. Kenapa? Yang lain Kau diam. ngomong kau. Kalau Dengar udah- sama Cuma kau yang tahu. Nggak lawan diri. Jawab sendiri lah, kau yang Satu-satu tahu. jawabnya, satu-satu. Apa bahasa Ibraninya? Bible, Ya Bang. Juma, Juma, kau Bible jawab itu sendiri kan kau yang bahasa tahu. Ibrani. Parah ini. Iya, Bang. Hah? Biblius, Bang. Hah? Biblius artinya kitab suci gitu. Mati meja. Larinya ke kitab suci ngarang. Alkitab itu pun artinya kalau versi bahasa Indonesia yang KBBI ya, Bang. Alkitab itu artinya kitab suci, Bang, persamaannya. Alkitab itu nama lain dari Al-Quran. Itu Alkitab. Coba Bang cek dulu lah di apa KBBI Belajar lu sejumen. biar Alkitab kok data. namanya. Oke. Quran. Oke, kita cek Alkitab itu di persamaannya KBBI. kitab suci. Oke. Iya, kitab suci. Ya, kitab suci. Ya. Nah, sekarang kitabmu itu berasal dari mana? Maksudnya, Bang? Berasal dari Ah. Iya. Mana Alkitab di KBBI? Coba. Apa kata Alkitab itu di KBBI? Ada yang bisa tampilkan? Ayo. Tunggu, Bang. Tapi Abang nanya, aku jawab. Abang Alkitab, nggak punya kitab nyari lagi. Hmm. Gimana nanya? Enggak. Indonesia Alkitab itu ini sama kan dengan baru kitab suci. merdeka. Kalau bahasa KBBI. Iya, dengar. KBBI itu kapan dibentuk? Enggak, saya tanya dulu. Ya jangan. KBBI itu jangan kapan tanya dibentuk? Saya Bang, tanya dulu. nggak tahu. Ini saya nggak ikut KBBI itu bentuknya, kapan? Bang, makanya saya Setelah nggak tahu. Indonesia merdeka, bukan? Apa sekarang Anda mau bahwa kitabnya Kristen itu adalah kitab yang firmannya KBBI, gitu? Ini jangan lari dulu, Bang, dari KBBI dari berfirman. konteks. Setelah KBBI berfirman, jadilah Alkitab, gitu. Enggak, abang ngomong kayak gini seakan-akan abang nggak orang Indonesia. Abang bahasanya bahasa Indonesia kok. Kita Enggak, berdiri di tanah ini kita berbicara mengenai surat kabar yang datang dari Roma itu. Iya kan? Tadi kan Bahasa yang gitu. digunakan kitabmu itu kan jelas. Iya. Biblika. Bible. Abang dapat bahasa dari mana? Bible artinya kitab suci, Bang. Bukan Bible itu Alkitab. artinya apa? Kitab suci. Kitab suci. Nah, Ya. sekarang kalau kitab suci, kenapa kitabmu tidak disebut kitab suci? Besarkan Sebenarnya Bunda. ini Ini kata dasar disebut Alkitab kitab ini dari suci, mana orang ini dapat ini? Kenapa kitabmu tidak disebut kitab suci? Kenapa disebut Alkitab? Alkitab itu persamaan KBBI-nya. Loh, Bibi apa Kitab bang? suci. Ini Gurunda nih. Tuh Alkitab Alkitab. berasal dari bahasa Arab yaitu al dan kitab. Penambahan al pada kata kitab itu disebut al-ma'rifah. Orang non-muslim menggunakan kata Alkitab untuk mengganti nama Bible. Jelas ya? Nah, Oke. gini Bang. Nah, Nah, ini diskusi ya Bang. Mana siapa ya? Ini ya Bang apa? Bang Teguh ya. Ya, oke Bang. Nah, Oke. kita kan diskusi. Kita Iya. kan saya juga pernah dulu diskusi di PGI, Persatuan Gereja-Gereja Indonesia, mengenai bahasa al itu kan dominan dari Arab. Iya, Ya. ini Alkitab ini memang diambil dari bahasa Arab untuk menggantikan Iya. Bible itu menjadi Alkitab di Indonesia ya. Di luar Gini, Indonesia nggak ada Bible itu Nah, Alkitab. itu Ya Bible. itu kan keren tuh Bang. Alkitab adalah kitab suci tertentu. Ya kan Bang? Iya tertentu memang. Bukan merujuk Waktu- kepada Kristen Bible nggak. Gini Cuma di Bang. Indonesia menggunakan kata Alkitab menggantikan Bible itu di Indonesia. Emang Karena kalian, memang kalian ini bahasa Arab apa bahasa Yunani sih sebenarnya? kita diskusi ini bisa dah Bang. Oke lanjut Gurunda. Nah, iya kan Bang? Iya, Udah ya. silakan. Nah, gini kalau Bang, yang saya tahu ya Bang, ya koreksi kalau salah, tentang
apa intinya Alkitab, apa kitab suci gitu. Sebenarnya kalau kayak kami, saya sendiri Katolik bang, tapi Katolik juga yang nggak paham sih agama sebenarnya gitu. Saya juga pernah bertanya tentang kitab suci itu, kenapa jadi Alkitab gitu. Karena kalau kitab suci itu semua agama punya bang. Kalau dibilang kitab itu, dia nggak menjurus bang. Dia nggak menjurus. Saya pernah tanya, itu jawaban bapak itu waktu itu di PGI, kalau nggak salah di Jakarta Pusat, di samping kampus UI kedokteran. Tepatnya di situ bang, saya bertanya juga itu, kenapa dibikin jadi Alkitab? Karena memang ketentuan perundang-undangan Indonesia memang mensahkan Alkitab sebagai Bibel atau kitab suci bagi versi Kristen. Berarti kitabmu itu adalah dari Bang, pemerintah, kan gitu? Jangan tafsirkan. Berarti juga, pemerintah bang, menghadiahkan kepada kalian, betul? Oh itu versi abang. Loh, tadi Anda ngakui katanya undang-undang mensahkan. Otakmu dipakai. Jangan Katanya undang-undang mensahkan. Bicaramu. Nah, Nur, berarti sekarang otakmu kalau dipakai, tidak ada otakmu dipakai, undang-undang Nur. ini, Jangan kalau nggak ada pakai undang-undang ini, asalnya kitabmu itu dari mana coba? Saya ingin tahu. Asal kitab Katolik itu dari mana coba? seluruh Dari Ibrani. lembaga dunia mengatakan Dari Ibrani. itu adalah firman. Kalau dari Apa Ibrani tuh? itu kitabnya Yahudi. Dongeng mana dongeng? Jadi Anda Dongeng sudah apa mau mana? akui, Anda sudah ingin Dongeng. mengakui bahwa kitabnya orang Kristen adalah hasil yang diambil dari agama Yahudi, betul? Dongeng Kalah kamu. nasi dulu bang. Cuma Koran, kasih dulu. dari Kan koran. kita ngomong diskusi yang kayak gini loh bang. Yang saya tahu sih, saya sebenarnya nggak paham. Saya nggak mau tahu. Ini kebenaran, bukan Iya. jawaban pribadi Anda. Yang saya butuhkan itu kebenarannya. Saya tanya, Bibelnya Kristen ini dari mana sih? Kalau kitab pertama Bibel itu dituliskan dari bahasa Ibrani bang, karena bahasa Itu kitabnya siapa? Yang Ibrani itu kitabnya siapa? kitabnya orang Kristen bang. Nenekmu kiper. Yang Ibrani itu kitabnya orang Yahudi. Hah? Itulah bang. Dengarkan. Inilah kalau beragama tapi tidak ada ilmu. Sejak Iya. kapan ada kitabnya Kristen bahasa Ibrani? Kapan? Nabi mana yang dikirim ke Roma menjadi nabi? Makanya kan bang, dengarkan dulu bang. Pelan-pelan aja kita bang. Kok kayaknya Yang kita butuhkan di situ ilmu. Di sini ilmu, bukan curhatan, bukan prinsip pribadi, bukan pendapat Enggak. pribadi. Ini nggak prinsip pribadi saya juga. Ya sudah, kamu tunjukkan kepada saya di perjanjian lama kalau nabi diutus untuk orang Roma. Silakan. Satu-satu lah bang. Tadi belum selesai tentang kitab. Enggak, itu aja dulu, langsung ke intinya. Di dalam perjanjian lama ada tertulis bahwa Bang, kitabnya ini Yahudi tadi itu diperuntukkan yang- untuk yang- orang-orang Roma, penjajah Yerusalem pada saat itu. Silakan. Di mana Tadi tertulis? Kan? Abang itu nggak satu-satu bang selesaikan bang. Saya tadi mengikuti kok agak aneh. Semua abang tanya. Pertanyaan saya, Nah ya bang. Apa kitabnya perjanjian lama itu kan bahasa Ibrani. Saya tanya sama saudara, oke, sejak kapan kitabnya Yahudi itu diwahyukan untuk orang Roma? Sejak kapan? Mana dalilnya? Silakan Anda tinggal tunjukkan. Jangan mundur. Coba, mana dalilnya bahwa wahyu kepada nabi-nabi Israel itu diperuntukkan untuk orang Roma? Silakan, mana dalilnya? Gini bang. Bahasa pertama yang ada di dunia ini bahasa Ibrani. Ilmu dari mana lagi itu? Coba cari sendiri bang, biar abang penasaran. Ini apaan? Ini Kristen narasumbernya kayak gini. Bahasa pertama di dunia itu, waktu di zaman itu, ada bahasa Ibrani bang. Larinya ke situ, padahal saya tanya loh, mana dalilnya di dalam kitabnya Yahudi kalau Tuhan berfirman kepada para nabi untuk Roma, Romawi, Katolik, Kristen penyembah Yesus pertama kali itu adalah Katolik. Kalau kitabnya Yahudi ini untuk Katolik, mana dalilnya di kitabnya Yahudi di perjanjian lama? Ada. Aku sih bingung sih bang sebenarnya. Iya bingung. Mazmur 147 Tidak bingung. dikatakan hanya cuma yang firman goblok.
firman yang datang kepada Yakub, aturan-aturan yang datang kepada Israel, Tuhan tidak berikan kepada bangsa lain. Baca itu. Kau tahu dari mana aturan itu? Lah itu tertulis dalam kitab yang kalian rampok dari agama Yahudi. Rampok dari mana? Itu ajaran nabimu. Kau jangan ngawur kau. Coba, bagus. Kamu Bagus, tunjukkan kenapa kepada bagus? saya mana dalilnya kitabnya Yahudi kau diberikan untuk Romawi. Mana dalilnya? Kau Silakan. jangan seolah-olah kau lebih hebat dari orang Katolik dengan Kristen. Justru karena itu saya minta kepada kalian tunjukkan dalil di dalam kitabnya orang Yahudi, terus kitabnya agamamu orang Yahudi untuk orang Terus Romawi. agamamu ada di abad berapa? Agamamu ada di abad berapa? Agamaku tidak mengklaim bahwa kitabnya Yahudi adalah kitab kami. Terus agamamu ada di abad berapa? Yang mengklaim Kau so tahu, sampai terjemahan kitabnya agama Yahudi nempel di agamamu. Kau jangan so tahu. Kau jangan so tahu. Jangan so tahu. Terus agamamu ada di abad berapa? Tunjukkan dalil di dalam kitabnya orang Yahudi. Kau buktikan agamamu ada di abad berapa? Zuma, kau jangan cuma bisa keluar-keluar namun kau goblok. Penjajah Yerusalem atau orang Israel pada saat itu. Silakan, saya kasih waktu 2 jam. Silakan, tunjukkan. Mulai dari hitungan ketiga, 1, 2, 3. Yang lain diam. Kau jangan cuma keluar-keluar. Kau mengerti apa tentang Kristen? Hah? Kau mengerti apa tentang Kristen, Zuma? Kan disuruh ngomong bingung kan tuh. Diam. Makanya... Kasih dia 2 jam waktu. Islam jangan bicara. Biarkan Kristen menunjukkan satu data di dalam perjanjian lama bahwa kitab yang Islam ada di abad Israel berapa? itu diperuntukkan untuk orang Romawi. Kau buktikan dulu Islam ada di abad berapa? Islam ada di abad berapa? Kau so tahu dari kami. Nggak bisa kau jawab, cuma kan di abad berapa kan? Zuma, Islam ada di abad berapa, Zuma? Bilang kau paling hebat di Indonesia tuh. Sekarang saya tanya kau, Islam ada di abad berapa? Terus siapa yang pertama jadi Islam? Di abad ke-7 orang ini. So hebat kau, Zuma. Kau cuma menang keluar-keluar namun kau goblok kayak nabimu. Nggak boleh kayak gitu Pak Anies Rato. Anjing. Kutanya kau kan, ku kasih kau waktu 2 jam kan, Jing. Ya kan? Kan Yesus memanggil kalian anjing. Anjing kan kau Yesus juga. memanggil kamu anjing. Di dalam Matius kau tuh 15 kau tuh suka menyebut Yesus itu kalian itu anjing. Sekarang saya tanya kan, ku kasih kau waktu 2 jam. Tolong tunjukkan legalitas kalian menggunakan kitabnya Yahudi kan, Jing. Kamu nggak bisa menunjukkan kan, anjing? Anjing, saya panggil kau anjing karena dalam tubuhmu banyak anjing. Orang Kristen itu kan makan anjing. Dalam tubuhnya ada daging anjing kan. Di dalam tubuhmu ada anjing kan. Orang Kristen benar nggak dalam tubuh Kristen ada anjing? Betul nggak? Benar nggak? Betul. Karena kan makan anjing. Kalau orang makan duren, maka dalam tubuhnya ada duren. Kalau orang makan anjing, maka dalam tubuhnya ada apa? Ada anjing. Aku penyayang anjing. Seumur gitu hidupku ya. Sampai detik Orang ini Kristen ya. makan anjing, udah selesai. Diam kau. Makanya jangan bawa nabi, jangan menghujat. Saya sudah kasih kau waktu 2 jam untuk membuktikan bahwa Kristen itu punya legalitas menggunakan kitabnya Yahudi. Apa yang kalian lakukan? Ini dari orang tua saya tak pernah makan anjing ya, biar tahu kau. Saya penyayang anjing. Kepala kau, Saya ulang lagi. Saya kasih kalian waktu. Saya kasih kalian waktu 30 hari. Buktikan bahwa di dalam perjanjian lama ada legalitas Tuhan untuk kitab yang datang kepada Yahudi diberikan kepada Romawi sehingga berdiri agama Katolik. Mumpung ada Katolik di sini. Hitungan ketiga, kita diam selama 30 hari teman-teman. 1, 2, 3. 30 hari. Jangan ada bicara. Silakan buktikan bahwa kitabnya orang Yahudi itu ada legalitas kepada orang Katolik, orang Roma untuk mendirikan agama Katolik pakai kitab tersebut. Silakan. 1, 2, 3. Yang lain diam. 30 hari. Si bocor ini tak apa aja dibilangnya ini. Lebih cantik si pupiku lagi dari kau. Tahu kau lebih pintar.
Nah, kali ceritanya ini. Lama kali 30 hari. Kasih moderator Bunda Hesti. Kasih saya moderator Bunda. Lama kali 30 hari. Iya, iya. Karena udah gila dia. Maka tunggu 30 hari kan udah gila dia, hang dia. Lama-lama hang dia itu. Host, kau nggak usah ngikutin dia, host. Bodoh ini, kasihan kau nanti jadi bodoh kau. Abang aku itu, Mama Gabriel jawab aja, abang aku. Iya, tapi cari juga abangmu yang pintar lah, jangan yang kayak gini loh. Pintar kali abangku. Saking pintarnya abangku nggak bisa. Mama Gabriel jawab. Saking pintarnya abangku jawabnya dulu. Longor ini nggak bisa dijawab. Udah aku bilang sama Ulangan 33 nomor 4. Ya, hukum Tuhan yang datang kepada Yakub adalah hak milik kepunyaan Bani Yakub. Tuh, Yeremia 31 nomor 31, aku akan mengadakan perjanjian baruku dengan Bani Israel dan Bani Yehuda, yaitu aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin kepada hati mereka. Ayo, itu hukum yang datang kepada Bani Israel. Ulangan 33 nomor 4. Hukum-hukumku yang datang kepada Bani Yakub adalah hak milik kepunyaan Bani Yakub. Oke, sekarang orang Kristen Katolik, Kristen pertama yang menyembah Yesus, pertanyaan saya, apa legalitas kalian sampai kalian menggunakan kitabnya orang Yahudi itu? Saya kasih waktu 3 tahun, hitungan dari 3, 1, 2, 3, silakan. Orang gila. Gila jangan naik kemari kak. Kalau gila jangan naik kemari kak. Rumah sakit. 3 tahun loh saya kasih waktu. Mana jawaban yang muslim diam? 1, 2, 3. Sesungguhnya orang gila. Lama-lama sih cuma ya. Cuma kau bertanya, kau menjawab melalui Alkitab. Mana kau jawab? Yang muslim diam. Biarkan mereka 3 tahun membuktikan. Semakin mereka celote justru tidak membuktikan, semakin terbuka agamanya kalau agamanya itu dari setan. 1, 2, 3, Islam diam. Dicari kau logika ya, kau dicari. Mana jentelmu? Cuma ya, kau jangan takir di mana-mana. Kau bilang tadi Kristen, kau bilang tadi Kristen ya kan? Kamu jangan bertakir di rumah dengan kau, bodoh semua kalian. Arab aja ada Kristen, tahu kau? Duluan orang Arab Kristen yang memakai istilah itu. Cuma demi congor kau, nggak tahu kau sejarah. Saya ulang pertanyaannya nih. Tolong tunjukkan dalil di perjanjian lama bahwa kitabnya Yahudi itu punya legalitas untuk orang Roma untuk digunakan oleh agama Katolik dan Kristen lainnya. Saya kasih waktu kau 300 tahun mulai dari hitungan ketiga. 1, 2, 3. Islam diam. Kita lihat bagaimana aksi mereka. Kita lihat. Yang mencontek Kristen, nggak malu kau. Abad ke-7 nyontek, abad ke-1. Tapi perasaan bilangnya nyontek. Malu lah kau cuma. Nyaplok, nyontek, nyeplak. Di Arab aja. Kristen lebih dulu daripada Islam. Jadi istilah, namanya lah istilah. Bertakah, namanya lah di Indonesia. Yang ngikuti Indonesia lah, bodoh. Ya sebenarnya dia ini tertarik sekali gitu. Makanya bodoh ini. Yang ada dalam Alkitab, tapi dilarikannya ini karena otaknya ini kayak gini. Iya, di mute-mute-nya bodoh ini memang. Operatornya ini pun gara-gara Kristen di mute-mute-nya, nggak bisa jawab. Giginya untuk ke depan ini. Nggak konsisten kalian. Cuma secara diskusi di Arab itu Kristen lebih dulu daripada Islam. Islam datang abad ke-7. Bang Nenggolan, Bang nggak boleh on cam nggak pakai baju Bang. Bang Nenggolan nggak boleh on cam nggak pakai baju. Nanti kena dari TikTok. Malu. Bang Nenggolan, pakai baju Bang, pakai baju. Ayo yang Islam tidur dulu. Biar Kristen ini pada panik ternyata mereka menggunakan kitabnya Yahudi, tidak ada dasarnya. Ternyata benar-benar agamanya ini adalah agama pencuri kitab.
yang Islam diam. Indonesia. Ini kesempatan mereka membuktikan satu dalih saja di dalam perjanjian lama. Kalau ada legalitas dari Tuhan kepada Romawi untuk gunakan kitabnya Yahudi, kita tunggu sampai 3.000 tahun. Matamu buta, otakmu tertutup. Mampus kau, kena kan. Ya, batu tertutup matamu. Tenang aja, akunnya Bang Zuma banyak. Gini loh, tadi Bang Zuma minta dijelaskan dari Kristen, ya kan? Siapa kira-kira dari Mama Gabriel atau Ruh Tandi atau Andi? Apa dijelaskan dengerin dulu. Ini karena Indonesia orang ngomong tuh, kalau orang ngomong dengerin dulu. Dengerin dulu. Dijawab dulu. Dengerin dulu. Woi. Nggak bisa jawab. Monyet. Dengerin dulu monyet. Jawab. Diturunin aja dulu biar dengar di bawah dia. Monyet. Dengerin dulu. Moderator nggak bisa diemin kan mereka kan tulah. Monyet. Bisa, nih aku diemin. Monyet, dengerin ya. Dengerin dulu ya. Al-Quran kau itu yang kontroversi itu. Emang berani bahas Quran orang. Ini sudah 3.000 tahun. Sudah ada yang menjawab. Kalian bodoh kalian. Abad ke-7. Penyembah bintang timur ini sudah ada yang menjawab. Belum ada Gurunda. Belum ada. Tambahin lagi 3 miliar tahun. Apa legalitas Kristen Katolik menggunakan kitabnya Yahudi? Ini sampah. 300.000 juta tahun. 1, 2, 3. Jelasin sama kau cuma. Gak ada gunanya. Sekarang kau nggak bisa jawab. Agamamu muncul di abad keberapa? Dari mana jalannya kau bilang? Kau muncul seperti apa? Sampah. Agama kami muncul pakai kitab sendiri namanya Al-Quran. Tuhannya Tuhan sendiri namanya Allah. Nabinya sendiri Nabi Muhammad. Tak ada yang ambil dan curi dari agama lain. Malu kau Juma. Agama kami muncul pakai kitabnya sendiri namanya Al-Quran. Tuhannya sendiri namanya Allah. Nabinya sendiri bernama Nabi Muhammad. Pertanyaan saya, agamamu muncul kemudian pakai kitabnya Yahudi, itu legalitasnya dari mana? Ku kasih kau 3 triliun tahun. 1, 2, 3, jawab. Sama Yahudi. Baca drone. Orang Indonesia kau tanya ya. Jadi bahasa Indonesia. Nggak bisa. Apa aja pun kontroversi sama. Paham kamu itu? Meong demi yang hidup keluargamu cuma demi koin koke. Bangke mati. Al-Quran kitabnya umat Islam, Allah Tuhannya umat Islam, Nabi Muhammad nabinya umat Islam. Mau dia datang abad ke-7, abad ke-5, abad ke-6, abad ke-100, EGP, kami punya agama sendiri, kami punya Tuhan sendiri, kami punya kitab sendiri. Oke? Sekarang permasalahan itu di kamu. Kenapa ada kitabnya Yahudi di agamamu? Pertanyaannya, mana legalitas dari Tuhan agar kalian menggunakan kitabnya Yahudi? Saya kasih waktu 3.000 triliun tahun. 1, 2, 3. 1 data saja kalau ada, silakan. Bodoh. Jadi kata Tuhan Yesus sama umatnya, jadilah garam. Garam, bertahu kau. Ya itulah makanya kami jadi garam. Teman-teman yang sudah beli ikan di pasar, ini ada garam di sini, banyak garam. Kayak kalian. Ini ada agama garam. Agama garam. Lu ceklah garam-garam. Yang saya minta legalitas sampai kalian menggunakan kitabnya Yahudi. Agamamu itu baru ada di abad ke-4. Pertanyaan saya, legalitas agamamu menggunakan kitabnya Yahudi itu mana dalilnya? Garam-garam, merica katum raja. Agama kok garam-garam? Mana jawabannya? Mana jawabannya? Silakan. Sadar kau kan? Sadar, oh ternyata agama saya ini memang suka merampas. Sadar kau kan? Sadar kan? Mana dalilnya? Bahwa
Katolik agama pertama yang menyembah anaknya Tante Maria itu punya legalitas dari Tuhannya Yahudi untuk menggunakan kitabnya Yahudi. Mana? Tunjukkan. Saya kasih waktu 500 triliun tahun. Hitungan ketiga. 1, 2, 3, Islam diam. Tepuk tangan dia host, biar dia Maluku. Tepuk tangan perusahaan Maluku, Jabaran Maluku dia, biar tutup kemaluan mukanya itu. Nggak tahu malu, berkoar-koar, nggak punya etika. Orang gila mana ada etikanya, Bu? Orang gila mana ada etikanya, Bu? Ini si Juma ini kan gila ini. Sekolah. Mana ada Sekolah etika? di sana Otaknya tuh. aja nggak ada. Kalau si Juma ini kemana-mana otaknya Nggak dipakai. Belajar cuma memalukan umatnya. Teman-temannya bilang memalukan dia itu. Tidak ada etika dan tidak ada bermoral. Cuma ketawain sama temen-temennya. Sekarang Dia nggak merasa waktunya itu diskusi loh. Ibu disuruh jelasin loh, Bu. hebat. Ibu disuruh Jawab jelasin dulu loh, yang bisa nggak? tadi, kamu datang di abad keberapa? Oh, kalau nggak bisa jelasin, Ibu turun aja. Lah tanya Allah, kamu dia aja punya belum hak apa? jawab. Ya udah, silakan Mama Gabriel dijelaskan. Dikasih waktu Iya, 3 tadi tahun. kan saya bilang dari mana jalannya Alkitab mencuri ayat-ayat dari Al-Quran. Abad keberapa muncul? Dia nggak jawab ini. Dia maunya dijawab punya dia, punya orang nggak dijawab sama si Juma ini. Nggak boleh gitulah. Jawab dulu. Dijawab pun nggak kan dia terima ini. Diam dia kan ngomong kau Oke, Juma. saya jawab. Kalau itu habis ini kau jawab ya, aku jawab. Al-Quran datang di abad ke-7. Katolik pertama kali itu kemudian melantik Yesus kisaran abad ke-4, 325 Masehi. Dilantik dia anaknya Tante Maria jadi Tuhan oleh Katolik. Oke, kitabnya itu berbahasa Yunani. Perjanjian lama menggunakan bahasa Septuaginta. Lalu kemudian sampai ke kerajaan Belanda dan juga Jerman. Jerman masuk ke Indonesia membawa Bible. Begitu juga Belanda masuk ke Indonesia membawa Bible. Oke? Jerman sebelum kitabnya, dengar. Jerman sebelum kitabnya masuk ke dalam bahasa Melayu, tak ada kata Alkitab, tak ada kata Allah. Begitu juga kitabnya Belanda sebelum masuk ke bahasa Melayu, tidak ada kata Allah. Belanda masuk ke Indonesia tahun 1800-an. Jerman masuk 1600-an. Islam muncul di abad ke-7. Lebih dulu menggunakan kata Alkitab dan lebih dulu menggunakan kata Allah. Nanti setelah Kristen menerjemahkan kitabnya dalam bahasa Indonesia, barulah muncul kata Allah dan kata Alkitab di kitabnya Kristen laknatullah alaih. Paham? Paham? Oke, udah paham. Sekarang pertanyaan saya. Kitabnya Nabi Musa itu ada di sekitar abad 1400 sebelum Masehi. Orang Katolik mendirikan agama resminya di abad keempat. Jadi ada selisih 1800 tahun lamanya. Kenapa ada terjemahan kitabnya Nabi Musa di dalam agama Katolik selama rentang waktu 1800 tahun? Mana dalil pembenarannya, mana dalil legalitasnya bahwa Tuhan berfirman kepada Nabi Musa bahwa Nabi Musa harus menyampaikan firman-Nya itu juga kepada orang Roma Katolik penyembah pagan. 1, 2, 3, saya kasih waktu 3 hari 3 malam. Silakan. Silakan Bu, kok malah diem? Dikasih waktu sama Guru Ndazuma untuk berbicara, untuk menjelaskan. Silakan Bu. Sebenarnya kata Allah itu kalau kulihat di Wikipedia ini berasal dari bahasa Ibrani. Bang Ardiansa izin sholat ya, Sindia. abang moderator Kak. Oke Bunda Hesti, siap. Gantian ya nanti kalau udah Bunda Hesti aku ya. Oke. Kata Allah itu sebenarnya ada dipinjam dari bahasa Syria atau Ibrani, yang artinya Tuhan, Bang.
Cuman dibikin penelitian selanjutnya memang dia bukan berasal dari bahasa Arab. Enggak, pertanyaannya bukan itu, Bang. Tadi coba pertanyaannya Guru Ndasuma. Karena dibilang abang itu Allah itu memang harus dari Quran gitu. Saya coba di Wikipedia nih, saya lagi lihat-lihat. Wikipedia itu data sampah, Bang. Oh, abang kok bisa menentukan nih itu sampah, Bang? Jangan. Kenapa kok bilang bisa data sampah? Karena Wikipedia itu open source. Abang tahu nggak apa open source? Oh, nggak tahu, Bang. Ajari, Bang. Betul. Open source. Open source itu semua orang bisa mengedit itu, Bang. Oh, semua orang bisa. Tapi berarti bisa. Itu tertulis abad keberapa tuh, nanti saya rubah abad keberapa itu bisa, Bang. Katakanlah di situ tertulis abad ke-5. Saya edit abad ke-100 itu bisa itu. Berarti di sini dijawab dulu aja, Bang. Pertanyaan dari Guru Ndasuma dijawab dulu aja. Silakan. Apa tadi legalitas menggunakan kitab perjanjian lama itu tadi Guru Ndasuma, pertanyaannya itu tadi. Legalitas orang Romawi menggunakan kitab perjanjian lama yang berbahasa Ibrani itu legalitasnya dari kitab perjanjian lama itu di mana? Betul ya Guru Nda ya? Iya. Ya itu, silakan Bang. Kalau legalitasnya sebenarnya Bang, kan saya bilang tadi dari awal. Sebenarnya kisah-kisah para nabi itu hanya dituliskan dengan jalan ini setahu saya sih. Kata Bang itu cari kebenaran, saya nggak tahu benarnya. Karena saya cuma mengikutkan para leluhur nih Bang. Saya beragama ini juga per aja gitu istilahnya. Memang saya mengikutkan para leluhur saya, orang yang di atas saya, keturunan saya gitu. Yang saya tahu kitab itu kan ada terbagi dua. Mungkin abang tadi selalu bilang ada yang Matius lah, ulangan. Tapi saya terima kasih Bang, abang bacakan. Selama ini saya nggak pernah baca kitab sebenarnya. Nah, tapi saya terima kasih Bang. Banyak jadinya pengetahuan saya tentang kitab Alkitab itu dari abang sebenarnya. Terima kasih kali Bang. Ini masih bisa disembuhkan Guru Nda. Lanjut. Iya, cuman kan gini Bang. Ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Kayaknya saya sakit ya Bang Ardiansa. Bisa disembuhkan. Jadi gini, Bung, kalau orang Kristen tokoh-tokoh kalian yang lebih tinggi pemahamannya sampai sekolah teologinya itu sampai S5 dan seterusnya, sampai profesor, mereka tidak akan pernah menemukan legalitas dari kitabnya Yahudi untuk bisa dipakai oleh orang di luar Yahudi. Itu tidak akan pernah ada. Tapi nubuatan akan adanya keturunan Yakub yang merampok lalu membagi-bagikan hasil rampokannya keluar Yahudi itu ada. Kejadian 49 nomor 27, Yakub memanggil anaknya yang bernama Benyamin. Setelah Yakub menubuatkan ke-12 anaknya satu-satu, tibalah dia menubuatkan Benyamin. Apa kata Yakub kepada Benyamin? Benyamin, lakumu kelak, keturunanmu itu seperti serigala, merampas lalu membagi-bagikan hasil rampasannya ke orang lain. Paulus itu mengaku dirinya sebagai keturunan Benyamin. Paulus inilah yang kemudian membagi-bagikan kitabnya orang Yahudi kepada non-Yahudi. Nah itu yang pertama. Yang kedua, ketika Anda mengatakan bahwa di dalam kata Allah itu berasal dari Ibrani, betul. Kalau Allah ya, Alef, Lamet, He, betul. Karena di dalam Mazmur 10 nomor 3, nomor 7 di situ dikatakan bahwasanya mulutnya penuh dengan sumpah serapah. Sumpah serapah dalam bahasa Ibrani itu adalah Allah. Alef, Lamet, He, Allah. Berarti selama ini yang kau sebut Allah itu adalah sumpah serapah. Kalau Yesus dikatakan anak Allah, berarti Yesus adalah anak sumpah serapah gitu. Kalian kan membacanya Allah, dan saudara mengatakan Allah itu berasal dari bahasa Ibrani, berarti sumpah serapah dong. Berarti Yesus ini adalah anak sumpah serapah. Kalian mengaku anak-anak Allah, berarti kalian ini adalah anak-anak sumpah serapah. Betul? Oke. Kalau terjemahan bahasa Ibraninya Allah itu kan Tuhan. Aduh bahaya ini. Orang berbicara mengenai data tapi tak ada ilmu, bukan berdasarkan ilmu, bahaya itu. Ya gitu ya Bang. Jadi saya simpulkan, orang Kristen dimanapun di atas muka bumi ini tidak akan mampu menunjukkan data akurat Kristen Katolik punya legalitas untuk menggunakan kitabnya nabi-nabi Yahudi. Itu nggak ada.
Nggak ada sama sekali. Padahal kitab-kitab yang datang di tengah-tengah Bani Israel itu, kata Tuhan di dalam Ulangan 33 nomor 4 dan juga di Mazmur 147, hanya berlaku untuk keturunan Yakub saja dan Tuhan tidak berikan kepada bangsa lain. Dah, selesai. Silakan Dinda Diansa. Saya sapa dulu Gurunda ya. Ini Panglima. Jadi gini, kalau Gurunda Zuma masih berbicara, alangkah baiknya ya kan ya, itu dihormati dulu beliau sampai selesai, kemudian abang baru masuk. Jangan sampai ada orang ngomong terus dipotong-potong gitu kan, kesannya kan nggak sopan gitu bang ya. Oke, kalau mau menanggapi diskusi santai, insya Allah sangat siap gitu kan berdiskusi dengan bapak-bapak sekalian gitu. Tapi ya tolong gunakan sopan santun etika yang beradab gitu ya. Oke, silakan kalau mau nanggapi. Sorry. Silakan kalau mau nanggapi poinnya ya. Silakan. Tadi kan Juma bilang, tadi kan dibilang katakan orang Kristen itu mencuri kitab orang Yahudi. Nah, kami tidak pernah mencuri kitab orang Yahudi. Karena yang kami percaya Yesus Kristus dan Rasulnya itu orang dari Yahudi. Dari mana kami itu mencuri kitabnya? Padahal orang Yahudi asli itu tidak pernah mengatakan kami itu mencuri, gitu loh. Jadi rujukan kami itu dari Yesus Kristus sama dengan Rasulnya. Ya, jadi kalau diistilahkan orang Kristen mencuri itu salah besar, ya, karena kami ini tidak pernah mencuri kitabnya bangsa orang Yahudi. Kami malah apa yang dikatakan dalam kitab Yahudi itu tidak pernah satupun kami ubah, gitu. Tidak ada kami satu ubah, satu ayat pun tidak ada, gitu. Kayak contohnya Ibrahim ingin menyembeli Isa, itu nggak ada kami ubah, nggak ada. Apa yang dikatakan orang Yahudi itu yang kami anggap benar, karena itu sudah sudah dibuat oleh nabi-nabi, gitu loh. Jadi apa yang dibuat oleh nabi-nabi dari Yahudi itu tidak pernah kami memplesetkan, gitu loh. Tidak ada kami memplesetkan satu ayat pun, satu kata pun nggak ada. Oke. Kedua, yang ditanya tadi, mohon maaf saya potong. Yang ditanya Gurunda Zuma, apa legalitasnya? Ya legalitas apa gitu loh? Yang Anda itu pertanyaan dari Gurunda kami. Kami itu dari Yesus Kristus. Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, gitu. Dan legalitas kami juga itu dari rasul-rasul, termasuk Rasul Paulus. Nggak ngerti ini orang. Ya silakan Gurunda Zuma, ditanggapi Gurunda. Udah ada diem ya, gantian ya. Gini. Yang mencuri itu justru dan udah cukup. Silakan Gurunda Zuma. Ditanggapi Gurunda. Potong dong. Tadi kan kata udah cukup, udah lama. Anda lama ngomong nggak pakai ayat. Kan tadi udah saya kasih waktu. Anda nggak ngomong ayat, ya berarti salah Anda. Udah cukup gantian. Ya, bentar dulu. Udah, saya moderator di sini. Saya moderator. Woi. Ya diam dulu. Diam dulu. Kenapa silakan Gurunda. Konsisten. Kalian konsisten dong. Gurunda monitor nggak nih? Sudah bisa diam? Sudah bisa? Sudah bisa Gurunda. Lanjut Gurunda. Oke. Ya, saudara mengatakan Yesus itu orang Yahudi. Emang Yesus orang Yahudi, ente orang apa? Yahudi. Mereka punya hak membaca kitab tersebut. Ini orang apa juga? Diam dulu, kucluk. Di Al-Quran Islam itu tidak menempelkan terjemahan kitabnya Yahudi di Al-Quran. Sekarang permasalahannya Yesus orang Yahudi, Kristen, Katolik bukan orang Yahudi.
Nabi-nabi diutus kemudian kepada Yahudi dengan kitab untuk Yahudi. Dalilnya Ulangan 33 nomor 4. Yesus bukan orang Jelas Yahudi. itu. Yesus bukan orang Yahudi lagi. Jadi orang mana dia? Yesus itu orang Nazaret, Bang. Alamak. Udah. Adik ini benar-benar harus banyak belajar. Jadi Tuhannya orang Yahudi disebut dengan Adonai, Elyon, Elohe, El Olam, El Roy, El Shaddai, Emmanuel, Yotefave, dan bla 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 bla. Anda mengatakan tidak dipelintir, tidak dirubah-rubah. Begitu masuk ke dalam kitabnya orang Roma berubah menjadi Theos. Theos itu dewa. Kok Tuhannya Yahudi jadi dewa? Coba Anda baca di Markus 12 nomor 29. Apa yang dikatakan di sana? Ayo. Megaliteri entoli enal eko Israel kurios o Theos mas. Kok jadi Theos? Kok jadi Theos Tuhannya orang Yahudi dibuat? Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Ahad. Kok dia jadi Theos mas? Kenapa bisa kayak gitu? Theos itu dewa. Tuhannya orang Yahudi seketika menjadi dewa. Kok bisa? Kalian memplesetkan bukan hanya Bible, bukan hanya kitabnya Yahudi, tapi Tuhan yang disembah orang Yahudi pun kalian plesetkan menjadi dewa. Itu fakta itu. Itu fakta. Makanya Theos itu bukan Tuhan. Theos itu artinya dewa. Kalau Tuhan dalam bahasa Yunani artinya namanya akontas. Tuhan itu dalam bahasa Yunani. Kalau Theos itu hanya dewa. Makanya Tuhannya orang Romawi itu 3 pribadi. Ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. 3. Kenapa? Karena orang Katolik itu nenek moyangnya sebelum beragama Katolik, mereka menyembah banyak dewa. Mereka menyembah banyak dewa, sehingga mereka mengawinkan antara terjemahan kitabnya Yahudi dengan kitabnya yang disebut Perjanjian Baru. Jadilah agama Katolik, dilantiklah Yesus menjadi anak dewa. Gitu ya. Jadi tolong ya, banyak belajar. Orang Kristen ini kalau ditanya larinya ke Al-Quran malah. Sekali lagi, Al-Quran itu kitabnya orang Islam. Tuhannya Allah, nabinya Nabi Muhammad. Tidak ada mengambil kitabnya orang atau Tuhannya orang masuk ke dalam Islam. Tak ada. Tidak mengambil nabinya orang Yahudi lalu dilantik menjadi nabinya Islam. Tak ada itu. Sedangkan Katolik ngambil kitabnya agama Yahudi, ngambil Tuhannya orang Yahudi, diganti menjadi dewa. Kemudian apalagi nabi yang datang kepada Yahudi diambil juga dijadikan sebagai dewa, Tuhan, sembahan. Itu fakta. Makanya muncul pertanyaan, legalitas dari agama Katolik, dari agama Yahudi untuk Katolik itu mana? Ada enggak? Enggak ada. Ya udah, lanjut deh, lanjut. Siap Guna, kita sapa dulu ya Pak Bastian. Halo, Kristen apa Islam Pak? Pak Bastian? Islam Pak. Oh Islam, oke. Waalaikumsalam. Oke, izin menurunkan ya Pak, gantian sama teman-teman Kristen ya. Makasih ya. Oke, assalamualaikum Pak Bastian. Oke, silakan Bang Nainggolan ditanggapi dari narasi gurunda kita. Silakan. Kan tadi udah saya bilang Bang, maaf ya Pak Juma, saya juga kurang paham tentang agama ini. Yang saya tahu gitu, saya lagi belajar tentang kesadaran diri, bahwa ilmu itu jadi berkat untuk orang lain. Ya, terima kasih juga sama Bang Juma ini, banyak mengajarkan beberapa dari Alkitab yang memang saya juga nggak kurang memahami tentang Alkitab. Tapi saya bersyukur Bang, Abang bacakan saya itu tentang Alkitab, kok jadi ada kemauan mau belajar baca Alkitab. Kalau tentang legalitas yang Abang bilang, sampai sekarang ini saya juga belum paham. Yang saya pahami itu, keimanan itu nggak butuh legalitas, karena kepercayaan kita sama yang Maha Kuasa aja Bang. Apa yang mau kita benarkan, sedangkan diri kita itu orang yang berdosa Bang.
Kalau aku menghakimi seseorang misalnya bang, apa lantas aku itu orang suci kan enggak kan bang? Saya enggak paham agama itu. Yang saya yakini itu bahwa agama yang menyadarkan saya bahwa akal saya sehat tentang Tuhan saya. Saya kembali ke situ aja bang. Kalau agama mungkin abang jauh lah dari saya, di atas rata-rata. Bahkan abang lintas agama pun abang hafal luar biasa saya. Salut saya bang. Jempol saya sama Bang Juma ini, jempol luar biasa. Angkat tangan saya 2. Karena saya juga kurang memahami bang tentang agama saya. Tapi saya terima kasih bang. Abang bacakan, itu menyadarkan saya bang bahwa memang kesadaran berpikir saya yang harus saya tingkatkan, bukan kesadaran beragamanya bang. Ya, oke. Cukup Bang Nenggolan. Cukup Bang Nenggolan. Oke ya, Bang Nenggolan bisa belajar banyak kepada gurunda kami, asal Bang Nenggolan memang niatnya niat belajar. Itu ditata dulu niatnya. Jangan niat untuk menyalahkan ya, tapi niatlah untuk belajar ya. Oke? Nah, silakan Gurunda Zuma. Insya Allah beliau masih bisa diberikan obat Gurunda. Tafadhol Gurunda. Guru Zuma. Guru apaan Zuma? Gurunda Zuma? Iya. Jadi gini, Saudara Nenggolan, kalau kita ingin berbuat baik nih ya, tanpa identitas agama, betul, orang itu bisa. Siapapun bisa berbuat baik. Orang yang tak beragama pun bisa berbuat baik. Tapi ketika kita sebagai orang beragama melaksanakan kemudian rutinitas kita, rutinitas ritual maksud saya, maka rutinitas itu harus ada dasarnya. Harus ada dasarnya. Seperti menyembah Yesus anak Maria, ada nggak dasarnya? Kalau nggak ada berarti apa pijakannya kita untuk melakukan itu? Ada nggak perintahnya kemudian Yesus untuk menyembah dirinya? Kan nggak ada. Ada bang di kitab Petrus kalau nggak salah bang. Kitab Petrus di mana itu dikatakan? Saya rindu ingin mendengarkan ada perintah beribadah menyembah kepada Yesus. Di mana itu tertulis di kitab Petrus? 1 Petrus, 2 Petrus atau yang mana? Kalau tepatnya saya nggak tahu, cuman saya pernah dengar sih dari para orang yang paham agama. Karena dibilang pergilah dan Bang sebarkan. Ardiansa, udah bang, Bang Ardiansa. Oke, lanjut. Sembah itu cuma iblis. Itu kan diskusi, saya kan gitu. Saya juga pernah dengar gitu, pergilah dan sebarkanlah apa yang kuajarkan padamu. Hanya itu. Cuman kalau kitabnya pastinya saya nggak tahu bang. Saya baik jujur kan bang. Cuman ada saya pertanyakan tentang abang yang memang jadi yang bisa mengganggu pikiran saya tentang gini bang. Ada pertanyaan gitu. Gimana yang lebih baik kita lakukan tentang berbuat baik tapi tidak mengerti agama, atau punya agama baik yang tidak berguna, Bang? Kalau menurut Abang gimana? Menurut saya jelas. Berbuat baik berdasarkan dengan agama yang benar. Itu yang betul. Daripada berbuat baik tapi agamanya agama yang tidak benar. Kalau yang menentukan benar itu memang kita kah atau siapa gitu? Inilah gunanya kita beragama dan gunanya kita diberi akal. Sebab dengan akal kita bisa memilah mana yang baik, mana yang benar. Baik belum tentu benar, benar sudah pasti baik. Contoh, ketika kemudian ada orang mengatakan sesuatu tanpa dasar yang mengikat sesuatu itu untuk dijadikan sebagai panduan, maka orang itu berarti mengikuti sesuatu yang tidak punya dasar. Nah, sedangkan kita ini orang beragama. Orang beragama itu berlandaskan kepada kitab yang kita anggap suci. Kenapa orang itu mengimani agamanya
mempercayai kitab sucinya karena yakin. Nah, sekarang untuk yakin harus membedakan antara baik dan benar, antara hak dan yang batil. Maksudnya akal ini menjadi pola tolak ukurnya. Di dalam Al-Quran diperintahkan, diajarkan menyembah kepada pencipta alam semesta, di mana pencipta alam semesta itu bukan makhluk, tidak serupa dengan makhluk. Di dalam kitab saudara diperintahkan katanya menyembah kepada Yesus, Roma 10 nomor 9. Nah sekarang Yesus ini anak orang, dia manusia, maka kembali kepada akal. Kalaupun ada perintahnya menyembah kepada Yesus, tapi kan Yesus manusia, bukan pencipta alam semesta, maka kembali kepada beberapa item. Yang pertama, tanya pada diri kita, apakah betul pencipta alam semesta berubah menjadi bukan pencipta tetapi ciptaan? Yang kedua, apakah Yesus pernah mengajarkan dirinya adalah pencipta yang menjelma menjadi manusia? Yang ketiga, apakah benar informasi dari Bible ini pernah mendapatkan legalitas dari Tuhan? Yang keempat, yang kelima, apakah benar Yesus ini pernah mengajarkan dirinya untuk disembah? Itu jadi apa yang kita temukan hari ini. Islam menyembah kepada hakikat yang bernama Allah, Kristen menyembah kepada hakikat yang bernama Yesus. Akal yang kita pakai. Tuhannya orang Kristen, kalau dia dilempari batu kepalanya pecah, mati dia. Sedangkan Tuhan tidak mungkin seperti itu. Coba kita pakai akal dulu. Dari aspek ini aja dulu kita mikir. Apakah pencipta alam semesta yang begitu dahsyat, yang begitu maha besar, yang begitu maha kuasa, tiba-tiba muncul di abad pertama ada wanita melahirkan anak bayi, dan itu adalah pencipta alam semesta yang begitu luas ini? Itu aja dulu. Jawab Bang Nenggolan. Iya, silakan. Oh ya, makasih Kak SD Jenazah. Tadi saya bilang kan, kalau tentang kan dosa, sebenarnya saya sudah bilang gitu. Saya tidak bisa jawab yang memang abang ini kan minta data dan legalitas. Nah gitu, saya tidak bisa jawab gitu, karena yang saya yakini itu sebenarnya kepercayaan saya sama Tuhan itu tidak perlu legalitas, tidak perlu. Menurut saya ya, menurut saya kan saya bilang kalau abang ini minta data, apa yang mau saya jawab? Meminta legalitas, apa yang mau saya jawab? Yang cuma saya yakin itu kepercayaan sama Tuhan itu sifatnya pribadi. Kalau bahasa saya yang keren itu, kita nggak bisa berboncengan ke surga, tapi kita bisa saling mendoakan. Itu menurut saya keren sih. Itu jadi prinsip saya dalam menjalankan saya hidup, bukan beragama sih gitu. Kalau seagama saya sudah bilang sebenarnya berkali-kali. Cuman kayaknya Kak Esti sama Bang Ardiansyah ini maksa saya jawab. Saya tidak bisa menjawab seperti yang Bang Zuma bilang tadi. Makanya saya mengakui abang itu orang yang luar biasa. Dia belajar kitab lintas agama loh. Harusnya kita salut sama bang ini. Salut saya sama bang ini gitu. Kalau memang saya dibilang untuk menjawab dengan data, ya maaf saja bang. Saya memang nggak bisa. Yang saya yakini itu cuman agama itu saya yakini hanya urusan pribadi saya sama Tuhan. Kelakuan baik buruk saya, Tuhan yang menilai. Saya tidak perlu juga abang percaya sama saya untuk enggak tentang legalitas saya, enggak. Nah, itu aja yang saya jawab ya Kak Esti ya. Terima kasih banyak Kak Esti. Tetap semangat Kak Esti. Komalnya keren nih. Diskusinya keren. Keren Abang Kamila. Terus kamu itu kalau ke surga itu gak berboncengan. Emang kau udah dijamin masuk surga? Gini loh Kak. Gini loh Kak. Makanya saya bilang gitu. Yang bisa menghakimi saya ya Tuhan saya sendiri gitu. Saya nggak bisa bilang
saya nggak ada jaminan masuk surga atau enggak, kan saya bilang. Tapi kan harapan ada. Kakak juga kan harapannya kan masuk surga. Nggak mungkin harapan kakak masuk neraka. Kan aneh kakak itu. Kalau kami udah dijamin bang, kalau kami udah dijamin, ada ayatnya. Nah kalian di mana ayat mengatakan Yesus menjamin kalian masuk surga? Pasti kamu bilang nggak tahu, karena itu hak pribadi saya sama Tuhan. Kalau kami dijamin. Nah, kamu di mana dijaminan kamu masuk surga? Jangan membahas surga seakan-akan kamu bakalan masuk surga dengan kebaikanmu. Sementara Yesus tidak mengajarkan kalian tentang surga. Saya bilang kan, gini loh kak, maaf ya kak. Kalau kakak minta data sama saya enggak paham data kak. Saya cuma petani biasa gitu. Kakak selalu minta data. Yang saya yakin itu ya berarti abang iman buta bang, abang iman buta. Jadi ya, kakak bilang juga saya iman buta, yang nggak apa-apa. Itu kan hak kakak sih. Saya nggak menyalahkan. Iya. Dan terus kau di atas mau ngapain? Di atas mana kak? Kau masuk ke sini mau ngapain? Saya senang lihat diskusinya ini, pemahaman saya tambah tentang manusia-manusia. Saya meminta itu kan bukan saya pengen berdebat kak, enggak. Saya pengen belajar tentang karakter manusia. Oh ini yang baik. Bang, gini, abang kan nggak ngerti tentang agama abang. Nah, Bang Zuma ini lebih ngerti agama abang daripada abang sendiri gitu loh. Iya, terima kasih. Ya makanya biar abang silakan belajar sama Bang Zuma. Ya, kalau mau belajar itu kan sama siapa aja pun kita bisa belajar. Ya enggak apa-apa juga, Bang. Saya belajar sama Bang Zuma tentang agama Kristen juga, saya enggak apa-apa. Ya, silakan Gurunda. Ya, silakan tanggapi Gurunda. Tapi